Selamat siang semuanya. Kita ketemu lagi dalam Renungan Abah. Bacaan kita lagi ada di kitab Zakaria. Jadi sewaktu membaca Nats Zakaria 4 ini ada sesuatu yang menarik yang jadi ingin saya bahas lewat video kali ini ya. Yaitu firman yang berbunyi demikian ya. Maka berbicaralah malaikat yang berbicara dengan aku itu, katanya kepadaku, tidakkah engkau tahu apa arti semuanya ini? Jawabku, tidak Tuanku. Maka berbicaralah ia katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Ya teman-teman, menarik ya nas ini ya. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku. Banyak teman-teman saya juga yang sering mengutarakan kalimat ini untuk menunjukkan ketika mereka melakukan sesuatu yang berhasil melakukan sesuatu yang besar, agar berkata, ini bukan saya nih pasti Tuhan, tapi sebenarnya kita tahu nggak arti sebenarnya waktu firman ini diucapkan ya dalam cerita. Jadi kita tahu ya waktu Zerubabel ini diberikan nubuatan ini, ada begitu banyak, ada Nehemia dan juga lewat nabi-nabi lainnya menubuatkan bahwa bait Tuhan itu akan dibangun kembali dan mereka kembali dari pembuangannya. Jadi ada satu kisah waktu mereka lagi membangun ini ya, ternyata tidak mudah ya, tidak pulang. Memang biaya semua sudah disiapin, tapi mereka waktu membangun ternyata begitu banyak mereka dapat tantangan dari orang-orang yang sudah mendiami tanah yang mereka tinggalkan itu. Mereka diancam, dihalang-halangi. Jadi mereka nih sambil kerja sampai harus pegang senjata, siap-siap. Pakai tangan satu kerja. Kita bisa baca di Nehemia 4 ayat 16 yaitu, sejak hari itu sebagian daripada anak buahku melakukan pekerjaan, dan sebagian yang lain memegang tombak, perisai dan panah dan mengenakan baju jira, sedang para pemimpin berdiri di belakang segenap kaum Yehuda yang membangun di tembok. Orang-orang yang memikul dan melakukan pekerjaannya dengan satu tangan, dan dengan tangan yang lain mereka memegang senjata. Setiap orang yang membangun bekerja dengan berikatkan pedang pada pinggangnya, dan di sampingku berdiri peniup sangkakala. Jadi kita bisa bayangkan ya, kesulitannya mereka ini begitu luar biasa ya. Nah, kita coba lihat ada cerita lain di Perjanjian Baru. Waktu murid-murid nyebrang ke danau dan Tuhan Yesus ikut. Waktu dalam perjalanan itu ada badai yang sangat besar. Murid-murid berteriak ketakutan. Saya sempat sampai berpikir ya, mungkin ada di antara mereka yang berpikiran ada Tuhan di perahu ini ya. Nggak mungkin lah ada masalah ya. Nggak mungkin, pasti tenang ya. Ternyata pada saat itu luar biasa badai itu mengamuk, dan sampai mereka itu murid-murid begitu ketakutan sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap Tuhan. Begini, Guru, apakah engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ini kita bisa baca di Markus 4 ayat 35 ya. Jadi dari peristiwa dalam kitab ini kita bisa belajar untuk tidak lagi berpikir jika kita sudah hidup benar, pelayanan, kita yang doa kita rajin, ibadah rajin, jangan kita berpikir Tuhan ada di dalam hidup kita, maka hidup kita bebas dari masalah ya. Atau kalau ada masalah, ketika masalah itu datang, kita lalu mulai
berpikir ya, waduh, saya ini dosa apa ya? Saya ini ada salah apa ya? Tidak, bukan begitu ya. Bukan begitu masalah. Jadi Tuhan itu tidak pernah berjanji hidup kita ini kalau ikut Dia kan bebas dari masalah. Masalah itu biasa. Sebiasa kita makan, minum, menghirup udara, bekerja, ya. Jadi maksud firman Tuhan ini adalah kita tidak boleh putus asa, kita tidak boleh cari kambing hitam atau apalah itu ya penyebab masalah ini apa. Karena ya, tadi seperti saya katakan masalah ini biasa ya. Yang nggak kita undang aja masalah itu kadang datang. Jadi jangan malah ngundang masalah ya. Jadi maksud Tuhan ini adalah agar kita nggak boleh putus asa. Kita harus tetap ingat Tuhan ketika masalah itu. Karena janji Tuhan, Dia akan menyertai. Janji Tuhan, Dia akan menopang kita, menguatkan kita, menegakkan kita. Sumbu yang pudar tidak akan dipadamkan, dan bulu yang terkulai tidak akan dipatahkan. Itu janji Tuhan. Banyak janji Tuhan ini ya. Saya demikian ya. Ada beberapa firman Tuhan mengenai janji Tuhan ini. Demikian ya. Dalam Yesaya 41 ayat 10 berkata, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tanganku yang memberi kemenangan." Kemudian janji Tuhan dalam pernyataan Tuhan dalam Yosua 1 ayat 9. "Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Di Matius 28 ayat 20b kita juga mengatakan, "Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Yeremia 29 ayat 11, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Teman-teman, kakak abah semua, perkatakan terus janji Tuhan, supaya iman kita dibangun, supaya pengharapan kita terus kuat di dalam Tuhan. Percaya, Immanuel, Tuhan menyertai kita. Percaya, Tuhan selalu mendapati janjinya. Percaya janji Tuhan, ya dan amin. Terima kasih, semoga Rema siang hari ini boleh menjadi kekuatan, boleh menguatkan iman kita untuk tetap berharap, percaya dan kuat selalu dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.